Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para tim pembimbing yang terdiri dari Profesor Catur Sugianto, Dr. Gumilang Arya Sahadewo, dan Ibu Sekar Utami Setiastuti, serta Bapak Ibu tim penguji seminar proposal saya pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal mengenai IC tenaga kerja informal di Indonesia, di mana IC ini terdiri dari dua judul. Yang pertama adalah determinan perbedaan upah formal dan informal berdasarkan kohort di Indonesia. Kemudian judul yang kedua adalah pengaruh krisis ekonomi atau keuangan terhadap transisi kesempatan kerja informal daerah di Indonesia. Baik, untuk judul pertama mengenai determinan perbedaan upah formal dan informal berdasarkan kohort di Indonesia, itu dilatar belakangi oleh bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia itu telah tersegmentasi atau terjadi dualisme dalam bentuk pasar tenaga kerja formal dan informal. Meskipun dari data statistik menunjukkan bahwa proporsi formal itu cenderung menurun, tapi perubahannya itu sangat lambat ya, karena selama 40 tahun terakhir dari 1980 sampai 2020 penurunannya itu hanya sebesar 10%. Nah, implikasi dari adanya segmentasi atau dualisme pasar tenaga kerja tadi itu menyebabkan terjadinya persistensi kesenjangan upah antara pekerja formal dan informal. Dan implikasi lebih lanjut dari kesenjangan ini adalah menjadi akar masalah dari ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Jika kita bicara mengenai kesenjangan upah, maka secara teoritik kita bisa mendekati dengan beberapa konsep teori, misalnya mengenai segmentasi tenaga kerja atau pasar tenaga kerja atau segmentasi upah. Ada juga pendekatan konsep human capital atau competitive advantage. Ada juga yang menjelaskan perbedaan upah itu berdasarkan konsep compensating wage differential maupun konsep campuran antara segmentasi dan human capital, yaitu pasar tenaga kerja heterogen. Nah, dari studi literatur yang saya lakukan, sebagian besar atau beberapa studi kasus atau studi empiris itu fokus pada kesenjangan antar kuartil pendapatan. Seperti contohnya yang terjadi pada kasus Indonesia, Ablasa dan kawan-kawan ini menemukan adanya dualisme internal pasar tenaga kerja informal di Indonesia. Artinya ada segmentasi formal dan informal pada kuartil bawah pendapatan, tapi di saat yang bersamaan juga terjadi kecenderungan bahwa pasar tenaga kerja itu kompetitif pada kuartil atas pendapatan. Nah, dualisme internal ini juga ditemukan di Thailand, kemudian Pantai Gading, Afrika Selatan, Brasil, dan Meksiko. Pratap dan Quintin pada tahun 2006 itu melakukan uji segmentasi pasar tenaga kerja di Argentina. Dari hasil studi menunjukkan bahwa premium formal itu cenderung mengecil dan tidak signifikan setelah studi itu mengontrol karakteristik individu dan sektor perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya di Argentina tidak terjadi segmentasi antara formal dan informal. Sementara itu, untuk kasus tenaga kerja di Ekuador, El Baduy ini menguji segmentasi pasar juga, di mana menemukan bahwa premium formal itu cenderung positif dan signifikan, tapi setelah mengontrol ukuran perusahaan. Sehingga studi ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi segmentasi pasar tenaga kerja, tapi yang ada hanya berupa fenomena firm size premium saja. Nah, dari berbagai studi empiris yang dilakukan yang berdasarkan kuartil tadi, mereka melakukan perbandingan upah itu didasarkan pada kesamaan segmen pendapatan. Di mana misalnya tenaga kerja muda itu akan dibandingkan dengan tenaga kerja tua sepanjang mereka berada pada segmen pendapatan yang sama. Nah, penelitian ini mengoreksi ya, atau mungkin mengkritik dari kajian literatur yang pada umumnya mendasarkan pada perbedaan kuartil pendapatan, di mana
penelitian saya ini menawarkan kebaruan berupa bagaimana kalau cohort itu dikontrol secara spesifik. Harapannya adalah dengan mengontrol cohort secara spesifik akan menghasilkan perbandingan yang lebih setara menurut argumen human capital accumulation. Nah, argumen ini mengatakan apa? Argumen ini mengatakan bahwa akumulasi human capital antara pekerja muda dan tua itu memang berbeda, sehingga pendapatannya akan berbeda. Hal ini juga bisa dilihat dari profil hubungan antara usia dan pendapatan, di mana profil antara usia dan pendapatan itu berslope positif dan cenderung concave ya, atau cembung. Artinya akumulasi investasi human capital sebelumnya itu menyebabkan pendapatan pekerja tua itu lebih tinggi, meskipun pada diminishing rate ya, karena mungkin ada depresiasi ya di sana, depresiasi human capital. Selain itu juga dari teorinya atau persamaan pendapatan manajer, kita tahu bahwa usia itu mempengaruhi pengalaman dan tenure seseorang yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Nah, dengan argumen human capital accumulation ini, pada dasarnya pendapatan pekerja muda itu sudah beda dengan pendapatan dari pekerja tua. Nah, kalau kita lihat dari statistik data di BPS, distribusi upah di Indonesia itu juga menunjukkan bahwa pekerja muda itu hanya menerima 67% dari upah pekerja tua. Keuntungan lain jika cohort ini dikontrol, itu kita bisa juga melihat perkembangan profil upah suatu cohort atau generasi itu antar waktu. Dan ini penting untuk evaluasi efektivitas kebijakan pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Nah, rumusan permasalahan yang saya propose dalam penelitian ini adalah bahwa perbandingan upah itu menurut cohort lebih setara, ya, menurut argumen human capital, sehingga muncul pertanyaan adalah bagaimana pola perbedaan upah formal dan informal apabila secara spesifik itu mengontrol aspek cohort ini. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola tersebut. Adapun tujuan penelitian, yaitu pertama adalah menganalisis perkembangan profil dan faktor yang mempengaruhi perbedaan upah berdasarkan cohort di Indonesia, dan lebih lanjut mendekomposisi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan upah tersebut. Adapun manfaatnya adalah untuk meningkatkan akurasi identifikasi dan pengukuran mengenai perbedaan upah dan identifikasi berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan kontribusi penelitian, terutama pada literatur empiris mengenai pengukuran perbedaan upah, yang jumlahnya itu masih sedikit untuk case Indonesia dan hasilnya juga mix. Di samping itu juga dapat menjadi referensi untuk formulasi kebijakan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Nah, data utama yang saya gunakan itu adalah data upah tenaga kerja formal dan informal sebagai nantinya variable dependent, sementara variable independennya nanti adalah berbagai variabel yang terkait dengan karakteristik tenaga kerja, karakteristik kelembagaan pasar tenaga kerja, dan partisipasi pasar kerja. Nah, observasi itu ada 2 tahun atau statik komparatif ya, dari 2000 dengan pada tahun 2010 dan dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, level observasinya pada individual tenaga kerja. Untuk pembagian cohort muda itu adalah mereka antara usia 15 sampai 34 tahun, sementara cohort tua itu adalah lebih besar dari atau lebih tua dari 34 tahun. Semua data bersumber dari BPS, terutama data tenaga kerja bersumber dari Sakernas, dan data pendapatan per kapita berasal dari PDRB. Nah, strategi estimasi yang saya gunakan adalah threefold Heckman Selection Bias Corrected Blinder-Oxaka Decomposition. Jadi pada intinya metode itu atau model ini adalah kita mendekomposisi perbedaan upah itu menjadi 3 efek. Yang pertama adalah efek endowment, efek koefisien, dan interaksi. Kemudian untuk mengantisipasi munculnya masalah bias selection atau selection bias, digunakan model koreksi two-step Heckman model. Nah, pada
Ekman model ini, outcome modelnya adalah seperti dalam model persamaan pendapatannya Mitzer, kemudian selection modelnya itu adalah partisipasi tenaga kerja yang merupakan fungsi dari usia, kemudian status pernikahan, dan jumlah anggota keluarga. Nah, dari two-step Ekman model ini nanti kita gabung dengan dekomposisi yang 3 efek dari Blinder-Oxaga. Nah, kriteria dari dekomposisi ini adalah kita bisa menyebut bahwa struktur pasar tenaga kerja tersebut cenderung kompetitif apabila endowment effect-nya itu lebih dominan daripada koefisien efek. Sementara untuk struktur pasar tenaga kerja yang tersegmentasi, koefisien efeknya lebih dominan daripada endowment effect-nya. Nah, ini adalah skema tahap analisisnya, di mana terdiri yang pertama adalah kita menggunakan earning function-nya Mitzer, dan ini dilakukan secara terpisah untuk cohort muda dan cohort tua. Kemudian kita terapkan teknik Heckman-Blinder-Oxaga decomposition untuk nantinya menghasilkan ketiga efek endowment, koefisien, dan interaction effect. Kemudian kita bisa menentukan apakah struktur pasar itu cenderung segmented, kompetitif, atau heterogen. Heterogen ini adalah kombinasi antara segmentasi dengan kompetitif. Nah, dengan teknik dekomposisi kita juga bisa mendekomposisi lebih lanjut mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan upah tersebut. Jadi itu adalah isi judul pertama, sementara untuk judul kedua itu mengenai pengaruh krisis ekonomi keuangan terhadap transisi kesempatan kerja informal daerah di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa Indonesia mengalami 3 periode krisis, 97, 2008 yang diikuti dengan krisis komoditi sampai 2015, dan krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 tahun 2020. Nah, pada saat krisis, transisi tenaga kerja baik dari formal maupun ke informal itu merupakan salah satu mekanisme penyesuaian pasar tenaga kerja dalam merespon krisis, dan ini sebenarnya dapat meningkatkan resiliensi perekonomian ketika suatu perekonomian itu menghadapi adanya gejolak. Nah, dari berbagai literatur yang berkembang, respon informal terhadap krisis itu dapat bersifat kontrasiklus maupun prosiklus, di mana tingkat responnya itu tergantung pada beberapa faktor, ya, misalnya pembangunan ekonomi dan institusional, kemudian tergantung juga pada seberapa besar ukuran informal itu sebelum krisis, dan dari mana krisis tersebut berasal, apakah dari sektor formal atau informal. Sedangkan untuk peran informal selama krisis itu dapat berperan sebagai buffer atau peredam gejolak krisis, dan ini pada umumnya terjadi di negara berkembang, atau bukan sebaliknya sebagai amplifier atau justru memperparah krisis tersebut. Nah, dari studi empiris yang dilakukan itu menunjukkan bahwa respon dan peran informal terhadap krisis itu masih mix, ya, atau beragam, apakah pro kontra, apakah sebagai penguat atau sebagai peredam krisis. Dan pada umumnya kajian itu dilakukan pada satu jenis krisis saja, di mana observasinya itu pada umumnya pada level agregat atau pada level negara, atau menggunakan panel antar negara. Nah, penelitian ini memberikan atau menawarkan kebaruan, di mana penelitian ini adalah untuk menganalisis respon dan peran sektor informal terhadap 3 jenis krisis yang berbeda, di mana penelitian sejenis ini belum pernah ada atau belum pernah dilakukan. Di mana juga kita menggunakan observasinya pada tingkat daerah. Hal ini adalah untuk mengakomodasi heterogenitas perekonomian di Indonesia antara satu daerah dengan daerah lain. Kita ketahui sangat heterogen. Nah, penelitian ini juga memanfaatkan data secara intensif, ya, di mana nanti saya tunjukkan bahwa jumlah observasinya itu adalah sebanyak 31 tahun, atau hampir seluruh data Sakernas itu kita gunakan, dan seluruh daerah, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia itu diobservasi. Nah, rumusan masalahnya adalah bahwa respon informal terhadap krisis, entah dia bersifat pro atau kontra, itu bergantung pada bagaimana krisis itu mempengaruhi pola transisi, formal dan informal. Sehingga kita bisa mempropos pertanyaan lebih lanjut,
yaitu bagaimana transisi ini mempengaruhi respon dan peran sektor informal. Untuk itu tujuan penelitian yang saya ajukan adalah menganalisis pengaruh krisis ekonomi keuangan terhadap transisi kesempatan kerja informal dengan mempertimbangkan heterogenitas daerah di Indonesia, sehingga nantinya kita dapat mengidentifikasi respon dan peran sektor informal secara lebih spesifik. Adapun manfaatnya adalah untuk identifikasi respon dan peran sektor informal terhadap krisis dengan mempertimbangkan heterogenitas perekonomian antar daerah di Indonesia, sementara kontribusi penelitian ini adalah untuk kontribusi literatur ya, terutama atau literatur empiris mengenai respon dan peran informal terhadap krisis ekonomi dan keuangan, dan juga dapat menjadi referensi bagi formulasi kebijakan untuk meminimalisasi dampak krisis ya, terutama pada sektor informal yang kita tahu bahwa sektor ini adalah sangat vulnerable atau sangat rentan untuk menjadi miskin ketika terjadi suatu gejolak dalam perekonomian. Nah, data utama yang saya gunakan adalah rasio jumlah tenaga kerja informal terhadap formal, dan ini nantinya saya gunakan sebagai state variable dalam variable dependent. Untuk klasifikasi tenaga kerja informal, saya menggunakan klasifikasi berdasarkan status pekerjaan utama. Kemudian juga saya menggunakan data PDRB untuk masing-masing kota dan kabupaten. Ini saya gunakan sebagai proxy krisis. Dan pada modeling nantinya ini juga sebagai switching variable. Nah, observasi mulai 90 sampai 2020 atau sekitar 31 tahun terdiri dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Semua data bersumber dari Sakernas dan PDRB. Nah, untuk strategi estimasi ada 3 ya. Yang pertama saya bagi analisis itu menjadi subgroup untuk mengakomodasi heterogenitas daerah, di mana dasar penentuan subgroup itu adalah intensitas informal daerah tersebut apakah rendah atau tinggi. Kemudian teknik yang kedua adalah saya menggunakan Markov multi-state model, di mana model ini pada intinya adalah dapat menganalisis bagaimana transisi antar state itu mengikuti kaidah rantai Markov, dan ini saya estimasi pada data panel yang nantinya terdiri dari 2 stage. Nah, tujuan utama dari penggunaan metode ini adalah untuk memverifikasi bahwa transisi informal itu memang responsif terhadap perubahan PDRB. Untuk teknik analisis yang ketiga adalah Markov switching dynamic regression, di mana pada intinya teknik ini adalah menganalisis proses dinamis antar state itu mengikuti kaidah Markov, di mana nanti nilai parameternya itu bervariasi antar state dalam rangka untuk mengakomodasi adanya suatu perubahan struktural. Nah, biasanya perubahan struktural ini terjadi karena adanya krisis atau gejolak di dalam perekonomian. Estimasi akan dilakukan pada data time series. Kita juga propose 2 stage. Kemudian tujuan utama penggunaan switching dynamic regression ini adalah untuk menjustifikasi pengaruh krisis terhadap transisi informal. Dan ini juga dapat untuk menangkap sebenarnya perilaku asimetris siklus bisnis. Untuk itu, dalam tahapan analisis ini saya juga akan melakukan pengujian perubahan struktural atau structural break. Nah, ini tahapan pertama yang saya lakukan, di mana saya membagi paling nggak ada 20 sampel daerah yang proporsi informalnya tinggi dan 20 kabupaten atau kota yang memiliki proporsi informal rendah. Nanti analisis akan dilakukan secara terpisah pada kedua jenis daerah ini. Nah, untuk Markov multi-state model pada intinya adalah model ini memaksimalkan probabilitas transisi dengan menggunakan kaidah Markov chain, di mana fitting model multi-state ini adalah pada intinya adalah bagaimana menghitung intensitas transisi yang belum diketahui dengan cara memaksimumkan likelihood-nya, di mana nanti metode estimasinya adalah menggunakan maximum likelihood estimation. Sementara untuk Markov switching dynamic regression, modelnya adalah terdiri dari YT itu sama dengan mu S plus ZT beta S plus error term-nya, di mana di situ ada
dependent variable-nya adalah log dari state variable berupa rasio kesempatan kerja informal terhadap formal. Kemudian μs itu adalah state dependent intercept, artinya intercept ini nanti besar kecilnya tergantung dari state. Kita juga menggunakan vektor variable exogen, di mana pada case ini, penelitian ini adalah menggunakan PDRB sebagai switching variable-nya. Sementara itu beta S atau beta S ini adalah state dependent coefficient, di mana nanti kita memiliki coefficient yang berbeda antara satu state dengan state yang lain. Nah, dengan mengestimasi beta tadi atau beta S tadi, kita bisa menentukan respon informal itu apakah prosiklus atau kontrasiklus dengan cara mengevaluasi nilai betanya apakah kurang dari 0, berarti prosiklus, kalau lebih besar dari 0 berarti kontrasiklus. Nah, ini garis besar dari skema tahap analisis yang saya lakukan, di mana kita mengidentifikasi 3 krisis ekonomi yang berbeda, kemudian kita memiliki state berupa rasio kesempatan kerja informal dan formal, kemudian dengan teknik Markov, baik yang multi-state maupun dynamic atau switching dynamic regression, kita nanti bisa melakukan analisis pola transisi. Dari pola transisi itu kita bisa mengevaluasi apakah respon informal itu bersifat pro atau kontrasiklus. Baik, demikian presentasi proposal esai saya. Harapan saya adalah mendapatkan masukan, input, kritik dalam rangka perbaikan penelitian ini saya ke depannya. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada para tim pembimbing dan juga para tim penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.